Bagi kalian yang mau ingin masuk surga, kenalilah siapa mereka yang memegang pintu, menjaga pintu surga, menjaga pintu kerajaan 1000 tahun, dan mereka yang bekerja di dalam kerajaan 1000 tahun itu harus kalian kenali. Jangan hanya kalian mengenali mereka yang kerja di 666 dan kalian menghambur-hamburkan uangmu di kerajaan 66 itu, hamba 66. Mereka tidak akan lagi memerlukan uangmu karena mereka sudah pakai uang digital, pembayaran tubuh. Ya, mereka sudah terlalu kaya dan terlalu enak hidup mereka. Ya, terlalu kaya dan terlalu enak, makanya mereka terbuai dalam kenikmatan dunia sehingga mereka meminum jus alpukat itu. Mereka tidak tahu tanda itu ada di mana karena buta tuli telanjang, dan mereka menuntun domba-domba mereka. Pada awalnya domba, mereka jadikan semuanya kambing-kambing congek, sama dengan diri mereka, kambing congek. Karena apa? Gembala yang buta menuntun domba-domba yang buta pula. Jadi sama-sama buta, buta dengan buta saling menonton. Jatuhnya kemana? Jurang. Jadi mana bisa orang buta menonton orang buta? Tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa melihat jalan itu pun. Mereka buta, tidak tahu. Karena apa? Tertutup dengan mamon. Mereka terlalu nikmat hidup mereka, sementara para bintang-bintangku sangat menderita. Bintang-bintangku sangat menderita. Mereka sangat nikmat hidup mereka karena bermandikan mamon dunia. Para bintangku mempelaiku mati hidup di dalam pelayanan, melayani namaku, sementara mereka tidak, sayang tidak. Mereka bermandikan uang. Mengerti sampai sini? Paham sampai sini? Paham tidak sayang? Paham tidak? Jadi berkatilah hamba-hamba ilahi karena mereka susah sekarang itu, lagi susah. Karena uang mereka so habis dibagi-bagi orang miskin bayar utang. Berkati mereka karena walaupun mereka berutang, mereka itu mengingat orang-orang miskin. Mereka bagi-bagi. Bukan mereka makan sendiri, mereka bagi-bagi. Paham sampai sini perbedaan antara hamba ilahi dan hamba dunia? Paham toh? Paham. Bisik-bisik saja kita, bisik-bisik supaya tidak didengar, bisik-bisik. Nanti kalau mereka dengar hamba anam-anam, mereka akan emosi, naik darah karena dolarnya, rupiahnya akan sedikit menurun, tidak sampai 5M, tidak sampai 3M, 2M dalam 1 bulan mereka dapat sangat banyak. Ya, sementara hamba-hamba ilahi sangat sedikit karena hamba-hamba ilahi ini pengajarannya keadaan besi sayang. Tidak ada hal-hal yang manis karena kalau kalian ingin masuk surga itu harus bayar harga. Tidak ada yang enak-enak, tidak ada berkat terus. Berkat itu hanya bonus. Tahu tidak, berkat itu hanya bonus. Berkat itu bonus, tidak usah dikejar. Berkat itu akan mengejar kita. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, berkat itu akan mengejar kita sayang, mengejar kita. Berkat itu akan mengejar kita. Jadi jangan mengejar berkat, tapi mengejar hati Bapak Yahweh. Kalian tertipu. Jadi kalian harus mengejar perkenanan Bapak Yahweh, jangan mengejar berkat ya, jangan. Kalau kalian mengejar berkat, kalian akan tertipu jadi hamba mamon, cinta dunia dan cinta diri sendiri, jadi angku sombong minta ampun. Kalau kalian mengejar hati Bapak Yahweh, kalian akan jadi manusia-manusia yang rendah hati, yang melihat sesamanya yang susah, kalian akan sedih, kalian akan membantu mereka. Carilah hati Bapak Yahweh, terus milikilah kerendahan hati supaya kalian tahu mana kehendak Bapak Yahweh, mana yang bukan. Bekalah di dalam membedakan roh. Ya, bisik-bisik saja kita, bisik-bisik. Jadi seperti itu. Ya, kalian harus tahu itu pembicaraan roh. Ya, harus bisik-bisik saja, bisik-bisik tetangga kita. Ya, supaya mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau kita lagi berbicara
mempelai mau makan juga tidur saja. Jadi seperti itu ya. Jadi zaman kalian ya, mempelai so tutup ini, mempelai so tutup, tapi kok disuruh ngomong lah. Nah, jadi seperti itu, kalian jangan mau ditipu. Kalian mau jangan ditipu. Jadi anak-anak ini menyerang bintang Papa Yahweh, menyerang mempelai itu karena mamun mereka hilang sebagian. Cuma sedikit saja yang hilang dari rekening mereka. Mereka suka kepanasan karena mereka mau pakai itu mamun untuk selingkuh. Untuk bayar selingkuhan. So tidak ada di pejata untuk bayar selingkuhan tekor. Nah, jadi mereka itu serang-serang mempelai, serang-serang bintang-bintang, 7 bintang di tangan kanan Bapak Yahweh, mereka serang. Terus pakai firman lagi, menyerangnya pakai firman. Mereka menyerangnya halus-halus loh. Halus-halus, mereka menyerangnya pakai firman guys, supaya kan untuk ditipu-tipu. Nah, siapa yang mau ditipu? Jadi mereka itu menyerangnya pakai firman. Siapa yang mau ditipu? Ya tertipu. Kalau Anda tidak dengar suaraku, berarti ada bermasalah dengan telinga Anda. Kalau sampai tidak mendengar suaraku, berarti ada kesalahan di telinga Anda. Coba periksa telinga Anda. Siapa tahu sudah cengik-cengik, suara akan tuli-tuli sedikit. Harus pergi di hati. Kalau sampai tidak mendengar suara bisik-bisik tetangga, perlu dipertanyakan apakah Anda masih memiliki telinga yang waras, yang normal pada saat ini. Apakah Anda masih memiliki telinga yang normal, telinga yang normal, masih dengarkan suaraku. Nah, jadi seperti itu. Nah, bertobat saja, pesan sama orang-orang bertobat, karena banyak akan pindah alam. Mempelai lihat itu mayat, pembungkus mayat yang warna orange so disiapkan dan dikasih tunjuk mempelai ada di situ. Begitu juga lalu kalau ada gempa-gempa terjadi bencana, mempelai ada di kota itu. Mempelai sudah kasih tunjuk apa yang terjadi. Jadi siap ke depan adalah banyak bungkusan karung-karung mayat warna orange. Itu bencana banyak. Jadi seperti itu ya. Kita mau tidur atau mau berbincang-bincang, bisik. Jadi seperti itu. Ini ditutup bisik-bisik tetangga, ini bisik-bisik. Jadi seperti itu sekarang itu mempelai lihat di orang itu lagi emosi anak-anak ini emosi, hamba-hamba mamun lagi emosi karena pemasukan mereka berkurang Bapak Ibu, untuk bahas sewa selingkuh tak kurang DP jatah. Kan bukan sebagian besar, sebagian kecil anak-anak Tuhan sudah mulai sadar dan memberkati para bintang Bapak Yahweh yang percaya berkilau-kilauan. Jadi mereka emosi, darah emosi, biasa emosi. Jadi mempelai itu berkata bahwa berkati 7 bintang Bapak Yahweh, ya 7 bintang Bapak Yahweh di tangan kanan. Ya, 2 saksi Henok dan Elia. Itu roh ya Bapak Ibu. Roh casingnya ada sama Mita dan Angel. Terus berkati mempelai, karena orang berkati sedikit-sedikit Bapak Ibu. Bayar utang tidak cukup.
bisa membedakan. Mereka itu bisa membedakan bintang Bapak Yahweh itu, mempelai Bapak Yahweh itu sudah bercahaya-cahaya berkilau-kilauan. Nah coba mempelai kasih mati ini coba kalian lihat ya, basinar apa yang di dahi mempelai, basinar apa coba lihat ya, basinar apa di dahi mempelai itu dibuktikan Bapak Ibu. Mereka itu harus buktikan begini, ada materai ilahi tidak di dahi mereka. Ini mati lampu. Banyak yang minta ulang cross check, mati lampu. Ada apa di dahi bercahaya-cahaya ya Bapak Ibu, bercahaya-cahaya. Ini mati lampu. Jadi apa yang Bapak lihat di dahinya mempelai, ada materai ilahi yang ada di kitab Wahyu atau tidak? Nah ini harus diuji tes. Anak-anak Tuhan harus pintar. Nih mempelai kalau tidurkan dalam gelap begini, walaupun dalam gelap, tapi ada terang ilahi. Kuasa Bapak Yahweh itu menyertai. Nah ini harus dites Bapak Ibu begini. Nah jadi seperti ini. Mempelai tidak lihat ya, karena ada tulisan. Ketik itu di live chat Bapak Ibu, anak-anak Tuhan dimanapun berada, harus dibedakan. Kalau tidak ada tanda materai di dahi seperti ini salib, Bapak Ibu jangan percaya perkataannya mereka. Karena anak-anak Bapak Yahweh, anak-anak ilahi itu ada tanda materai ilahi. Tanda materai ilahi ini sangat penting. Nih kan percaya. Tanda materai ilahi ini sangat penting Bapak Ibu, karena orang-orang yang memiliki tanda ini tidak akan dihukum, tidak akan mendapatkan penghukuman dengan dunia. Jadi orang-orang yang ada tanda ilahi, materai ilahi ini tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mereka itu tidak akan mendapatkan murka Bapak Yahweh, tidak. Nih Bapak Ibu. Jadi kalau mempelai tidur dalam gelap, mempelai itu terang ada cahaya ilahi. Mempelai jaga lihat ada cahaya ilahi jaga datang. Jadi seperti ini, ada apa? Nah, nih seperti ini Bapak Ibu ya. Coba apa ini? Anak domba ilahi. Amin. Apa itu? Sambut Tuhan di masjid, mana cari kadang-kadang. Saudara, aneh ini ada tanda ukuran tadi, mau sambut Tuhan di masjid supaya mau diusir Ustaz. Kecuali mempelai suka kerja sama dengan Pak Ustaz, baru mempelai bisa bataria di sana. Kalau tidak ada kerja sama dan tidak bisa bataria. Kalau mempelai ada kerja sama dengan Pak Ustaz, baru mempelai bisa bataria di Toha. Mana? Sembarang ini Aditya ini. Lihat tuh ini. Ada tanda salib tuh. Banyak orang bilang kasih mati lampu buffet. Orang mau lihat katanya. Orang mau lihat kecantikannya mempelai itu salib. Kecantikannya mempelai itu salib. Nih lihat. Ini kan ada materai tuh. Ada materai kan. Mempelai semua tidur, tapi kok digerakkan roh ini. Pak cerita tuh semua habis ini. Semua habis ini apa ini? Semua habis ini baterai. Tinggal berapa persen? So habis. Jadi kayak begitu sayang. Biasa kalau mempelai habis kayak baginya lapar. Jadi tengah malam mempelai makan. Mau itu subuh mau itu apa mempelai makan ulang. Baru setengah mati lagi kita tidur. Kalau suka nyangkan setengah mati kita tidur. Haleluya. Mempelai pejam waktu makan, istirahat ini beda dengan waktu dunia. Beda. Nanti ada teman-temannya mempelai saja datang, baru mempelai pejam makan ini baru stabil. Kalau tidak ada orang, tidak ada, kacau. Jam makan, jam istirahat, kacau. Tidak sesuai dengan waktu dunia. Waktu suka-sukanya mempelai. Makan subuh, makan apa, baru istirahat. Bapak Yahweh bilang aku akan memberikan kekuatan, kemampuan kepadamu untuk bertahan hidup. Mempelai itu, tahu tidak, dua sayap burung nasar itu adalah Bapak Yahweh
ada di pinggir jurang, dia berubah jadi burung. Dan mempelai ada di punggung burung itu Bapak Ibu. Mempelai itu di tubuh manusia, mempelai digendong di belakang. Terus tiba-tiba mempelai lihat jurang, ada jurang di depan, jurang. Terus langsung berubah. Tuhan Yesus itu langsung berubah jadi burung. Dan mempelai itu ada di punggung burung itu, terbang Bapak Ibu ke satu pulau yang indah, kayak seperti lautan. Di pulau itu ada lautan. Terus dikatakan mempelai, kamu pilih ini beberapa pulau, kamu suka yang mana? Nah terus mempelai bilang, oh itu pulau yang indah ya. Terus mempelai bilang, oh ya terserah Tuhan Yesus, di mana mau dibawa. Terus dibawa kemari di satu pulau yang tidak terlalu indah. Di situ ada biawak, di situ ada ular hitam. Terus di situ ada kura-kura, di situ ada apa segala macam jenis binatang. Terus mempelai bilang begini. Ini pulau ini kok tidak indah? Dia bilang tidak. Dalam pandangan matamu ini memang tidak indah, tapi suatu hari engkau akan tahu keindahannya. Jadi mempelai ada di tengah-tengah pulau yang ada buaya, yang ada ular. Jadi Bapak Ibu, di mata mempelai pulau itu tidak indah, tapi mempelai percaya saja. Mempelai bilang, kalau engkau katakan ini adalah indah, berarti tidak akan mengecewakan. Kalau mempelai itu pilih sesuai dengan pandangan mata mempelai, pasti akan mengecewakan. Terserah aja deh, di sini aja deh. Jadi di pulau itu ada rumahnya itu bentuknya papan pakai kaki. Rumah itu bentuknya papan pakai kaki. Terus mempelai melihat ada dua anaknya mempelai, Mary dan Immanuel, ada di rumah itu. Jadi mempelai secara roh sudah diungsikan. Jadi burung Nazar itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berubah menjadi burung Nazar yang membawa mempelai ke pengungsian roh. Sudah terjadi tadi malam, tapi di alam roh sudah dibawa. Karena apa? Banyak sekali dari dunia ini yang ingin menjatuhkan mempelai. Itu pengungsian roh. Jadi burung kedua sayap burung Nazar itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berubah jadi seekor burung yang sangat besar sekali. Dan mempelai itu ada berjalan-jalan di pungguk. Jadi mempelai itu ada di pungguk. Ini bukan hayalan tapi penglihatan. Ikut aja tukang foto. Amin, haleluya. Yo, tidak apa jadi tukang foto, ikut saja, ikut. Amin, haleluya. Hosana, haleluya. Iya, sudah terjadi. Jadi sebelum mempelai ini melahirkan baby Mary Immanuel, mempelai itu sudah dibawa rohnya mempelai karena terlalu banyak godaan dunia. Jadi mempelai itu dikasih di satu rumah panggung, papan, dan Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu sendiri bilang mempelai beristirahat di sini. Terus mempelai anak-anak itu sebesar umur sekitar satu tahun sobat jalan. Jadi baby Mary dan Immanuel itu sobat jalan Bapak Ibu. Mempelai lihat tadi malam. Jadi sobat jalan di rumah. Iya, burung Raja Wali di rumah itu Bapak Ibu. Jadi burung itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus, burung Raja Wali yang membawa mempelai ke satu pulau. Pulau itu tidak indah, banyak binatang, ada ular, ada biawak, ada segala macam, ada ular hitam segala macam. Tapi Tuhan Yesus mempelai percaya saja, yakin saja. Mempelai tidak suka di pulau ini, kok tidak indah, tidak seperti pulau di sebelah itu sangat indah. Tapi mempelai percaya saja karena Tuhan itu bilang ini indah pada waktunya. Dibilang begitu, indah nanti pada waktunya. Engkau tidak melihat itu, percaya saja. Nah terus mempelai itu bilang, iya aku percaya. Gitu, aku percaya. Jadi walaupun satu dunia ini tidak percaya, mempelai itu tetap percaya perkataan Tuhan Yesus sama mempelai dalam roh. Mempelai ini walaupun para di dalam roh, tapi
mempelai percaya kalau itu suara Tuhan Yesus membahagiakan, menyenangkan mempelai percaya. Walaupun itu orang dunia itu bilang itu setan, itu Lucifer, itu penyesat, mempelai percaya saja itu kekasihnya mempelai Tuhan Yesus Kristus, itu aja. Jadi mempelai ini juga sempat ragu-ragu untuk uji tes roh, kan Tuhan Yesus juga bilang uji tes roh, jadi mempelai uji tes roh. Seperti itu. Jadi baku uji tes roh. Itu binatang buat dimasak, bikin takut deh binatang-binatang di situ, di pulau itu. Iyo, ada anu juga di situ, ada apa itu? Iyo, binatang itu bisa dimakan sih, itu binatang. Nah kayak gitu mempelai lihat tadi malam, tadi kan. Makanya mempelai disuruh bersaksi, jangan sampai lupa lagi. Nah terus ini mempelai tutut tadi disuruh bicara terus. Oh, haleluya. Semua habis tuh ini handphone baterai. Usah dikit lagi, kasih habis aja tuh baterai, kata baru tutup. Sion. Oh iya, burung Nasar itu dari Gunung Sion. Baru mempelai itu sangat senang. Terus Tuhan Yesus bilang begini, ini di pulau ini hanya kita berdua saja di pulau ini. Jadi yang lain pada ngontrak ya. Sendiri kata. Di pulau itu ada pulau-pulau itu, ada sekitar berapa pulau itu bajejer. Jadi pulaunya mempelai sendiri. Karena jadi burung Raja Wali Bapak Ibu itu berubah jadi Tuhan Yesus. Jadi itu burung jaga berubah. Kadang jadi burung Raja Wali, kadang jadi Tuhan Yesus. Itu burung Nasar, itu burung Raja Wali. Terus dibilang di pulau itu hanya kita berdua mempelai, yang lain tidak perlu datang, mengganggu saja mereka. Jadi yang lain itu ada di pulau itu bajejer kan, ada sekitar 5 pulau atau 7 pulau bajejer. Jadi yang lain itu di pulau samping-samping, dia bisa baku kampung di pulau samping-samping. Semua masuk di pulau-pulau yang indah, tapi di samping-samping, jangan mengganggu. Aduh, kasihan. Sudah, mempelai cuma bercanda. Bu Flora mau jadi tukang kebun. Iya, kalau Bu Flora jadi tukang kebun, kan pada cantik-cantik itu semuanya. Tidak mau jadi tukang kebun, Pak, intip-intip nanti tukang kebun. Saya dirikan tenda aja. Tidak boleh berdirikan tenda, mau intip-intip nanti. Tukang tenda, tukang kebun, tukang masak nanti intip-intip. Saya koki, Bu, apalagi koki, jangan kurang kaki sementara masa supaya intip-intip lagi. Karena di sana itu muka kita itu cantik-cantik dan tampan-tampan, tidak boleh. Ada pulau-pulaunya itu, ada 7 pulau, bajejer 7 pulau. Jadi seperti itu. Jadi pulau itu sangat indah. Ya, ada anak Tuhan masing-masing di pulau itu. Saya ikut yang mempelai, jadi obat nyamuk pun tidak apa. Yang penting ikut. Iya, itu simbol burung. Garuda Indonesia itu berasal dari timur. Iya, besar sekali. Yang membawa mempelai itu burungnya itu burung Raja Wali. Jadi mempelai itu ada di atas punggungnya burung Raja Wali. Mempelai batahan ya, karena itu terbangnya kan di udara. Dan
pulau-pulau itu dilihat dari udara. Jadi mempelai lihat dengan mata, oh itu pulau yang indah, ternyata bukan indah. Dalam pandangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan, tidak cocok untuk mempelai. Dikasih di pulau yang banyak banyak ular, banyak biawak. Maksudnya ada ular, ada apa segala macam di situ. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi lain-lain Bapak Ibu ya, ada kelas-kelasnya. Terus pulau itu besar. Kan Bajejer itu sampai 7 pulau. Jadi anak-anak Tuhan ini kategori khusus Bapak Ibu. Jadi dibedakan mereka di satu pulau yang satu. Tanda ini di satu pulau yang satu. Tanda ini di satu pulau yang satu. Tanda ini tapi berdekatan, pulau itu berdempet-dempetan. Nah kayak gitu mempelai lihat ya. Berdekatan. Tapi ada pembatas-pembatasnya. Gitu. Terus dibilang, mempelai, ini di pulau ini hanya ada kita berdua loh mempelai. Oh iya. Nah kayak gitu. Itu di alam roh. Jadi sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Perlindungan bukan setelah mempelai dikatakan mempelai bukan setelah mempelai itu habis melahirkan itu mempelai habis melahirkan baby Immanuel dan Mary, tapi di firman Tuhan hanya Immanuel. Mary ini kan hanya sebagai bonus, hanya sebagai hadiah karena mempelai meminta, kami memberikan hadiah kepada dia yaitu baby Mary untuk menemani hidupnya baby Immanuel supaya kan mereka tidak terpisah-pisah. Ya kalau dititip lagi di rahimnya orang lain kan, ya kalau ini kan dari kecil mereka besar sama-sama itu hanya peminjaman rahim ya. Kalau besar itu mereka akan menikah. Jadi hanya pinjam rahim karena ini kan dua manusia ilahi yang turun. Jadi habis melahirkan itu ada penjagaan khusus Bapak Ibu, perlindungan khusus dari Bapak Yahweh. Dilindungi mempelai selama 3,5 tahun ya di padang gurun. Itu masa kesusahan yang parah itu. Terjadi di dunia nyata itu masa antikris, masa akhir antikris berkuasa ya. Ada perlindungan kuasa Bapak Yahweh. Di padang gurun selama 3,5 tahun itu ada perlindungan tiang awan dan tiang api, itu maksudnya. Tapi kalau perlindungan pengungsian dalam roh sudah dikunci Bapak Ibu ya, dibawa oleh dua sayap burung nasar itu sudah terjadi tadi malam. Dan itu pun dilihat Bapak Ibu, ditangkap oleh mempelai-mempelai Bapak Yahweh yang lain, bintang-bintang Bapak Yahweh dan juga anak-anak Tuhan Bapak Yahweh yang peka, yang hobinya berpuasa, yang sudah mati di angkatan pertama, mereka bisa tahu kalau mempelai ini sudah diungsikan oleh kedua sayap burung nasar, yaitu sudah diungsikan rohnya ya, sudah dikunci di satu pulau ya, di satu pulau yang indah ya. Bagi dia pulau itu serem, tapi bagiku itu suatu pulau yang indah karena matanya ini kan masih terbatas, karena dia masih pakai tubuh jasmani, matanya masih terbatas, dia belum tahu ke depannya. Satu-satu yang akan dibukakan, satu-satu akan dibukakan ya. Jadi seperti itu. Ini baterai sudah mau habis, kita tutup saja ya. Kita tutup saja. Mempelai mau makan dulu, mau tidur karena sudah lapar ini. Belum makan juga, belum makan malam ini. Mempelai belum makan malam. Nah nanti sore lapar sekali baru mempelai mau makan. Kalau susah kipuru, lapar. Biasa kan mempelai ini makan satu hari. Kebanyakan itu nanti hamil ini baru biasa 2 kali. Tapi kadang juga cuma 1 kali. Satu hari itu 1 kali makan. Apa kalian tidak tahu, satu hari itu 1 kali makan. Kadang jam 10 malam, bukannya jam 7 malam, tidak menentu. Ada kalau sakit, bukannya jam 5, jam 6 sore. Kalau tidak sakit, kalau mampu sampai jam 10 malam, sampai jam 12 malam, kadang juga jam 1 malam. Tidak menentu. Karena waktu mempelai ini kacau. Karena dia main 2 alam. Tidak sama ya dengan waktu manusia ya. Ini manusia jangan sosokan deh. Suruh bertobat. Kalian cinta mamun, cinta dunia, hawa nafsu tinggi. Suruh bertobat mempelai kami. Aneh. Lucu-lucu saya kalian manusianya, membuat kami itu tertawa, terbahak-bahak. Lucu ya kalian ini ya. Kalian itu yang kami suruh bertobat, kalian pergi telepon lagi mempelai suruh bertobat dia. Kalian itu yang kami suruh bertobat, jangan cinta mamun, cinta doi, apa segala macam. Haleluya. Tutup ya, tidur yang indah, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, bobok yang indah, mimpi yang indah, jangan lupa doa
kepada Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masih Elohim. Jangan lagi minta-minta tolong mempelai ya. Doakan mempelai, doakan. Sedangkan kalian berdoa saja malas. Malas. Mempelai bilang berdoa sendiri. Doa aja malas. Doa aja pakai titip. Uang saja pakai titip. Malas ini manusia ini. Carilah kehendakku, carilah hatiku, carilah perkenananku. Sendiri-sendiri, tiada baku bawa, tiada baku titip. Jangan jadi pemalas manusia. Belajarlah kepada semut. Mempelai kami ini jangan ya, kalian percaya fitnah dunia. Dia itu sangat rajin. Bekerja di alam nyata, bekerja di alam lain. Tidak ada pakai hitungan waktu. Baru dia ini tidak cinta mamon. Kalian mau berkati kah dia, mau bayar kah dia, tidak ada mana pernah dia pelayanan minta uang. Mana pernah? Kalian cross check deh. Di dunia nyata maupun di alam roh, dimanapun tidak pernah dia minta uang. Tidak pernah. Cuma pas nanti kami membuka pintu berkat ya, kami menggerakkan hati-hati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami yang menggerakkan hati-hati, memberkati mempelai, berkati bintang-bintang Bapak Yahweh di tangan kananku, berkati mereka semua, 2 nabi saksiku berkati. Daripada kalian memberkati hamba-hamba mamon duniawi, kalian lebih memberkati hamba-hamba bintang ilahi, supaya rumah kalian di surga harus ada orang dalam kalian. Kalian mau sembarang masuk, yang jaga saja malaikat Mikael, Gabriel, kalian mau masuk sembarang itu di surga. Terus mereka semua nyamar jadi manusia, kalian tidak berkati hidupnya. Terus mereka menderita terus di dunia, habislah kalian, dihantam semua kalian di alam roh. Begitu jadi mempelai so habis curah semua DP harta kekayaan di dunia. Kami sudah membuka 12 pintu berkat baginya. Kung kalian tahan lagi berkat itu, tidak kirim-kirim, tahan, selalu rapat. Bahaya kalian dalam bahaya besar. Murka kami menyala, habis dunia, kami telan dunia dengan harta-hartamu, anak-anakmu, cucu-cucumu habis. Dalam sekejap mata saja kami balikan, kami gulungi di dunia ini seperti gulungan kain yang amat kotor, habis kalian. Ya, berkati hamba-hamba kami ilahi ini, supaya apa? Rumah-rumah kalian itu tujuannya di sana itu, supaya ada rumah-rumah kalian itu yang indah-indah di sana. Ini ente rumah di sana tidak ada, telanjang lagi, bugi lagi. Cuma kejar harta-harta dunia terus. Tidak ada mengejar perkenanan Tuhan, tidak ada mencari Bapak Yahweh, tidak ada berdoa, tidak ada berpuasa, apalagi berpuasa, doa aja pakai titip. Pamalas ini manusia-manusia dunia ini pamalas. Doa aja pakai titip, apalagi puasa. Haleluya, tidak mau orang itu. Ya. Jadi tutup saja ya, sambung lagi cerita besok ya. Sampai ketemu besok kapan-kapan waktu Tuhan. Ya, ini. Jadi kalau lampu dimatikan, ini yang terjadi ya. Mempelai tidak tahu lagi ini. Karena tak tutup-tutup komen-komen Bapak Ibu. Ini lihat ya. Materai ilahi itu harus ada. Kalian harus buktikan ada materai domba ilahi yang tersembeli, salib ya, yang menyala pada waktu gelap. Jadi dalam kegelapan anak-anak Tuhan Bapak Yahweh ini ya akan tetap bersinar-sinar terang Bapak Ibu. Ya, jalannya diterangi dengan kuasa kemuliaan Bapak Yahweh. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya, sudah mau mati nih handphone. Haleluya, praise the Lord. Night and God bless you all. Good night and God bless you all. Sekali-sekali mempelai pakai bahasa keren ya. Haleluya, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi bumi dan langit, langit dan bumi. Amin, amin, amin.